Hai, selamat datang di hari 95 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan, karena saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya ngomong sangat cepat dan juga belibet menjadi omongan baru yang lebih pelan, lebih santai, dan juga lebih mudah untuk dipahami. Dan di hari 95 ini saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Dan buku yang saya baca hari ini judulnya adalah Still Like an Artist. Buku dari salah satu penulis favorit saya, namanya adalah Austin Kleon. Dan saya akan berlatih menggunakan cara yang sama. Setelah saya baca buku, saya akan mencoba untuk menjelaskan poin apa atau value apa yang baru saja saya baca. Saya juga belajar dari channel YouTube, namanya adalah The Diary of CEO, Diary of CEO. Di channel itu saya belajar bahwa kalau kita ingin belajar, cara efektifnya adalah kita juga harus mengajar. Artinya adalah ketika saya selesai belajar, saya harus bisa mengajarkan ilmu tersebut. Kalau saya bisa mengajarkan ilmu tersebut, maka artinya saya sudah paham materi yang saya pelajari. Tapi kalau saya masih kesulitan untuk mengajarkan materi tersebut, artinya saya belum paham betul mengenai materi yang baru saja saya pelajari. Dan itu adalah salah satu hal yang saya suka. Saya suka bikin konten dan saya suka berbagi sesuatu. Dan saya akan mencoba untuk mengkombinasikan dua hal ini. Saya akan bikin konten, membagikan sesuatu yang baru saja saya pelajari. So, mari kita mulai latihannya. Still Like an Artist by Austin Kleon. 10 hal yang tak diceritakan siapapun tentang kreativitas. Siapa bilang mencuri itu buruk? Mencuri adalah keharusan. Tak percaya? Orang-orang hebat sudah membuktikannya. Bintang basket Kobe Bryant mengaku bahwa semua gerakannya di lapangan dia curi dari para idolanya. Untuk menciptakan komputer Mac, Steve Jobs mencuri ide dari Xerox. Beatles awalnya adalah band yang menyanyikan lagu-lagu penyanyi lain. Tak ada yang orisinil. Semua kreasi berasal dari sesuatu yang pernah ada, dan kreativitas tak pernah lahir begitu saja. Butuh proses juga perlu diasah. Mencuri ide adalah awal untuk menumbuhkannya. Kreativitas adalah melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kreatif adalah mampu menyiasati keterbatasannya. Kreatif adalah menemukan solusi terbaik dari permasalahan. Buku ini akan mengembangkan kreativitasmu, siapapun kamu dalam bidang apapun kamu berkarya. Ringkas namun berisi, penuh percikan semangat yang dibutuhkan siapapun yang sedang berkarya. Kalau enggak baca bab 3, mungkin buku saya tidak akan lahir jadi bestseller. Felixandro Ruby, penulis buku You Do You, Discovering Life Through Experience and Self-Awareness. Dan saya juga punya buku dari Bang Ruby atau judulnya adalah You Do You, You Do You, I Do I. Still Like an Artist, 10 hal yang tak diceritakan siapapun tentang kreativitas. New York Times bestseller dengan kata penutup yang baru. Edisi spesial 10 tahun. Wow, saya suka warna merah menyalanya. Segar, seru, sekaligus menakutkan. Menakutkan karena menantang nyalimu, Seth Godin. Memikat, brilian, jujur, dan juga nyata. Padat, ringan, dan sangat relevan dibaca pada era digital saat ini.
Austin Kleon mengamini bahwa kita semua memiliki jiwa seniman. Untuk kalian yang suka berpikir kreatif, berkarya, dan juga mencipta, tetapi masih tertahan, buku ini adalah buku ini adalah pendobraknya. Sebuah panduan mendasar mengenai kreativitas pada era digital. Still Like an Artist mempersembahkan 10 prinsip transformatif yang akan membantu para pembaca untuk menemukan sisi artistik mereka dan membangun kehidupan yang lebih kreatif lagi. Tidak ada hal yang orisinil. Tidak ada orang yang orisinil, jadi rangkul setiap pengaruh yang ada, bentuk dirimu melalui karya orang lain, dan kolaborasikan serta bayangkan ulang untuk menemukan gayamu sendiri. Lupakan hal klise yang berbicara tentang menulis apa yang kau tahu. Tetapi, tulis buku yang ingin kau baca, buat film yang ingin kau tonton. Dan akhirnya, jangan takut untuk merasa bosan dalam menjalani keseharian sehingga engkau memiliki ruang untuk menjadi liar dan berani dalam berkarya. Berisi tambahan kata penutup baru dari penulis menyuguhkan pandangan pribadi yang bijaksana mengenai buku yang telah menyentuh begitu banyak pembaca selama 1 dekade terakhir. Still Like an Artist. Untuk boom, kapanpun dia tiba. Dan ini adalah isi babnya. Bab 1 adalah mencuri seperti seniman. Bab 2 adalah untuk memulai, tak perlu menunggu sampai kau temukan jati dirimu. Bab 3 adalah tulis buku yang menarik bagimu. Bab keempat adalah gunakan tanganmu. Bab kelima, proyek sampingan dan hobi itu penting. Bab 6, rahasianya, kerjakan dengan baik dan bagikanlah. Bab 7 adalah lokasi tak lagi jadi masalah. Bab 8 adalah bersikaplah baik karena dunia ini sempit. Bab 9 adalah jadilah membosankan. Hanya itu cara menyelesaikan pekerjaan. Bab 10, kreativitas berarti keterbatasan dan diakhiri dengan kata penutup. Semua karya seni adalah hasil curian. Pablo Picasso. Semua karya seni adalah hasil curian. Semua karya seni adalah hasil curian. Pablo Picasso. Penyair baru meniru, penyair berpengalaman mencuri, penyair buruk merusak yang mereka ambil, penyair bagus menjadikannya lebih bagus atau setidaknya berbeda. Penyair hebat memoles perolehannya dengan keunikan, jauh berbeda dari sumber inspirasinya. T.S. Eliot. Aku pada usia 19 yang butuh saran. Aku pada usia 19 yang butuh saran. Semua saran berasal dari pengalaman. Salah satu teoriku adalah apabila ada orang yang memberimu saran, mereka justru berbicara dengan dirinya sendiri pada masa lalu. Aku merasa seperti berbicara dengan diriku yang dulu, diriku yang lebih muda saat menulis buku ini. Dan fun fact-nya, ketika saya berbicara di depan kamera, ketika saya rekam video ini, saya juga merasakan hal yang sama. Kadang saya juga merasa sedang berbicara dengan saya yang lebih muda, dengan Andre yang 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau 10 tahun lalu yang butuh saran dari Andre yang lebih tua. Semua yang ada di buku ini adalah hal-hal yang kupelajari selama hampir 1 dekade. Ketika berusaha mencari tahu cara menghasilkan karya seni. Tetapi terjadi hal aneh ketika aku membagikannya dengan orang lain.
Ternyata cara ini bukan hanya cocok untuk seniman, melainkan untuk semua orang. Ide-ide ini pas untuk siapapun yang hendak menyuntikkan kreativitas dalam hidup dan karya mereka. Berarti untuk kita semua. Dengan kata lain, buku ini untuk saya dan buku ini untuk Anda. Siapapun kamu, di bidang apapun kamu berkarya, mari kita mulai. Bab 1. Mencuri seperti seniman. Pantaskah dicuri? Iya, lanjutkan. Tidak, lanjutkan. Pantaskah untuk dicuri? Iya, lanjutkan. Tidak, lanjutkan. Cara berpikir ala seniman. Setiap seniman pernah ditanya seperti ini, dari mana kamu mendapatkan ide? Seniman yang jujur akan menjawab, aku mencurinya. Bagaimana cara berpikir seorang seniman? Pertama, kamu cari tahu apa yang layak untuk dicuri, lalu beralih ke hal berikutnya. Hanya itu, apabila kamu berpikir seperti ini, maka kamu tak akan lagi mencemaskan apa yang bagus dan apa yang jelek. Hanya ada layak dicuri dan yang tidak layak untuk dicuri. Semua bisa diraih. Kalau tidak ada yang layak dicuri hari ini, mungkin kamu akan menemukannya besok, sebulan lagi atau setahun lagi. Seni yang pernah kupelajari hanyalah yang bisa kucuri. Dan saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Austin Kleon. Saya juga pernah mendengar istilah yang berbunyi, there is nothing new under the sun. Tidak ada yang baru di bawah sinar matahari ini. Dan di dalam buku ini dijelaskan bahwa tidak ada yang orisinil. Dan saya mencoba untuk menciptakan karya, saya mencoba untuk membuat konten dan membagikan sesuatu kepada orang lain. Dan dulu pikiran saya adalah gimana caranya saya bikin konten yang orisinil. Gimana caranya saya membuat karya yang orisinil, yang baru, yang berbeda, yang paling unik, yang paling kreatif, yang paling bla 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 bla. Dan tahu hasilnya apa? 0. Karena saya terlalu banyak overthinking. Harus konten baru, harus perfect, harus berbeda, harus kreatif, harus ini, itu. Saya overthinking dan saya tidak ambil aksi. Dan ketika saya tidak ambil aksi, hasilnya 0, karena hasil datang dari tindakan. Dan setelah saya baca buku ini, saya sangat setuju bahwa tidak ada yang orisinil. Dan saya mengubah cara berkreativitas atau cara berkarya saya. Saya berhenti untuk membuat sesuatu yang orisinil. Saya berhenti membuat sesuatu yang baru, berbeda, unik, sepenuhnya orisinil. Saya berhenti untuk melakukan itu dan mulai mencuri dari orang lain. Dan kata mencuri sebenarnya bisa diartikan dalam berbagai kata. Ada orang yang bilang saya mengambil inspirasi dari orang lain. Saya mencontek dari orang lain. Saya terinspirasi dari orang lain. Tapi di dalam buku ini, karena Austin Kleon adalah orang yang jujur, maka dia menuliskannya dengan kata yang cukup sembrono. Karena dia bilang bahwa saya mencuri ide. Dan kalau Anda sadar, mencuri ide ini bisa diartikan seperti mengambil inspirasi, terinspirasi, dan lain sebagainya. Dan saya berhenti untuk membuat sesuatu yang baru dan mulai mencuri atau mengambil inspirasi dari karya orang lain. Saya hanya berpikir, ketika saya melihat konten yang bagus, ketika saya melihat konten yang menarik perhatian saya, maka langkah selanjutnya adalah saya akan membuat konten itu versi diri saya sendiri.
Artinya saya tidak menjiplak 100%, tetapi saya mengambil inspirasi dan menambahkan atau memodifikasi sesuai diri saya sendiri. Dan hasilnya luar biasa. Tidak hanya dalam bentuk views, likes, atau follower, tapi saya bisa berkarya lebih banyak dan juga lebih sering. Saya bisa mulai bikin konten, saya bisa mulai konsisten upload konten, dan hasilnya views, followers, dan monetisasi bisa saya dapatkan. Jadi, kalau Anda berpikir saya ingin mulai bikin konten, saya ingin mulai berkarya, saran saya adalah berhenti untuk membuat sesuatu yang orisinil, karena tidak ada yang orisinil. Coba lakukan ini, steal like an artist atau mencuri seperti seniman. Lihat apa yang menarik, lalu buat versi Anda sendiri dan lakukan itu terus-menerus. Lihat sesuatu yang bagus, buat versi Anda sendiri. Lihat sesuatu yang menarik, buat versi Anda sendiri hingga akhirnya Anda bisa membuat karya lebih banyak lagi. So, thank you for watching this video. Ini adalah hari ke-95 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan tidak terasa tersisa 5 hari lagi. Dan sejujurnya, saya juga sedang berpikir, kira-kira setelah selesai atau nantinya di hari 100 saya akan bikin video apa lagi. Tapi sejujurnya saya sudah tahu kegiatan apa atau konten apa yang ingin saya bagikan. So, stay tune. Thank you. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. See you on the next video and I wish you all the best.